Baik, hari ini kita akan melakukan analisis komparatif digital marketing antara smartphone Apple dan juga smartphone Samsung. Analisa ini ditujukan untuk ujian akhir semester mata kuliah digital marketing Universitas Cyber Asia bersama saya, Anwar Perlindungan Sinaga. Ada beberapa aspek yang akan kita bahas dalam strategi digital marketing yang dilakukan iPhone dan juga Samsung. Positioning, iPhone mengambil positioning premium, eksklusif, lifestyle, sedangkan Samsung inovatif, fleksibel, dan semua segmen. Target pasar yang diambil oleh iPhone adalah menengah ke atas, sedangkan Samsung semua kelas. Brand message, simple, elegan, pengalaman pengguna lebih diutamakan oleh iPhone, sedangkan Samsung teknologi canggih dan fitur unggulan. Fokus konten, storytelling, dan emosional untuk iPhone, sedangkan untuk Samsung adalah spesifikasi dan fungsionalitas. Gaya visual, iPhone mengambil strategi minimalis, clean, dan konsisten, sedangkan Samsung variatif, atraktif, dan informatif. Hard selling, iPhone sangat minim melakukan hal tersebut, sedangkan Samsung cukup agresif melakukan hal tersebut. Media sosial, selektif dan branding kuat, sedangkan Samsung sangat aktif dan masif. Influencer untuk iPhone atau Apple, kreator premium, penggunaan natural, Samsung teach reviewer dan influencer lokal. Strategi konten digital, iPhone menggunakan storytelling berbasis pengalaman pengguna, sedangkan Samsung edukasi fitur dan keunggulan teknologi. Promosi dan diskon, iPhone jarang sekali melakukannya, Samsung sering melakukannya. Perbandingan kompetitor, iPhone hampir tidak pernah, Samsung sering dilakukan. Loyalitas pelanggan sangat tinggi untuk iPhone, sedangkan Samsung tinggi tetapi lebih rasional. Tujuan utamanya, iPhone memperkuat brand dan eksklusivitas, sedangkan Samsung menguasai pangsa pasar. Kelebihan dan kekurangan. Apple dengan brand loyalty yang sangat tinggi, ekosistem lock-in effect, di mana orang-orang yang menggunakan Apple akan merasa ketergantungan terhadap produknya. Experience konsisten di semua channel, emotional connection yang kuat, sehingga user experience unggul. Sedangkan Samsung memiliki portfolio produk lengkap, dari yang tinggi ke yang rendah, inovasi teknologi cepat, marketing agresif dan komparatif, harga lebih kompetitif dan fleksibilitas karena menggunakan Android operating system. Bagaimana kekurangan dari Apple? Apple harga premium sehingga membatasi pasar, kurang responsif terhadap tren pasal massal, terlalu bergantung pada image Steve Jobs legacy, inovasi jarang, dikritik terlalu tertutup dan eksklusif. Sedangkan Samsung kekurangannya adalah brand perception kurang premium dibandingkan Apple. Ekosistem kurang terintegrasi, terlalu banyak varian yang membingungkan konsumen, brand loyalty lebih rendah, experience kurang konsisten antara produk. Persaingan, target market, dan penjualan. Target market baik dari Apple atau maupun Samsung terbagi. Kalau Apple target marketnya untuk segmen premium, sedangkan Samsung untuk semua segmen. Gaya hidup untuk Apple profesional dan kreatif, sedangkan Samsung semua mass market. Harga Apple memang tergantung lebih tinggi daripada Samsung, tetapi Samsung variatif, ada yang dari harganya mahal dan ada yang harganya murah. Apple bersaing pada ekosistem dan pengalaman pengguna. Samsung bersaing pada fitur, harga, dan inovasi teknologi. Penjualan, Apple unggul dalam profit per unit, sedangkan Samsung unggul dalam volume penjualan unit global. Penggunaan teknologi digital dalam pemasaran. Apple, data analisis untuk personalisasi layanan. Apple juga menggunakan AI untuk rekomendasi dan pengalaman pengguna, augmented reality di Apple Store Online, digital launch event global berbasis streaming. Sedangkan Samsung menggunakan big data dan AI untuk segmentasi pasar, digital ads berbasis perilaku konsumen, influencer marketing berbasis platform digital, e-commerce, dan omni-channel integration. Samsung lebih agresif dalam teknologi pemasaran. Apple lebih fokus pada pengalaman digital eksklusif. Kritik dan pendapat.
Kritik, strategi tertutup membatasi inovasi pihak ketiga untuk Apple. Harga tinggi tidak selalu sebanding dengan fitur baru. Apple memang unggul dalam membangun brand prestis dan loyalitas, namun perlu lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar berkembang. Kritik terhadap Samsung terlalu banyak varian sehingga menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Identitas brand flagship kurang sekuat Apple. Pendapat saya, Samsung sangat unggul secara teknologi dan pemasaran digital, namun perlu konsistensi branding agar loyalitas meningkat. Kesimpulan yang kita ambil adalah brand power dari Apple memang lebih besar daripada Samsung, tetapi inovasi teknologinya Samsung lebih mengungguli dari Apple. Pertempuran sesungguhnya akan terjadi nanti. Apple berjuang perluas market share tanpa kompromi premium image, sedangkan Samsung berjuang menaikkan margin tanpa kehilangan ekonomi. Di era post-smartphone, siapa yang bisa integrasikan hardware, software, dan service dengan lebih ramping, seamless, akan memenangkan dekade berikutnya. Demikian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.